Selamat datang dalam podcast Skolastika MSC Indonesia. MSC Indonesia. Selamat malam Sobat Hati Kudus yang terkasih. Selamat datang di podcast Skolastika MSC Indonesia, podcast seputar pengalaman kehidupan para frater Skolastika MSC Pineleng. Sobat Hati Kudus yang terkasih, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Frater Pierre Tethol. Nah, Oke. Selamat malam Frater. Malam Frater Regis. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, memasuki bulan baru nih, kabar baik, sehat, walafiat. Oh, jadi mengawali bulan baru dan kalau Semangat, kamu bilang tahun juga masih rasa tahun Iya, baru kan? masih Februari masih begitu tahun toh. baru. Jadi belum rasa Belum. tahun 2024 ini belum jauh ya, Iya. ceritanya masih awal-awal tahun, jadi masih semangat-semangat. Tugasnya masih boleh lah. Baik. Jadi Sobat Hati Kudus yang terkasih, sekarang kita kedatangan tamu yaitu Frater Pierre. Mungkin Frater Pierre bisa perkenalkan nama dulu dan identitas sedikit supaya sobat-sobat kita yang ada di rumah mungkin orang boleh tahu tentang Frater Pierre. Siap. Baik, teman-teman sekalian. Nama lengkap Frater Petrus Lodara Tethol. Ya, saya biasa dipanggil sebagaimana tadi Frater Egi sudah bilang, Frater Pierre. Asal dari Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kebetulan sekarang saya sementara menjalani tahun mayor 1 atau tingkat 5 di Rumah Bina Skolastikat MSC Pineleng. Nah, kebetulan sekarang mengambil jurusan atau program mayor untuk jenjang yang selanjutnya. Ya, kalau puji Tuhan masih lancar-lancar, maka Oktober ini Kaul kakak. Amin. Amin. Jadi sobat-sobat yang di rumah bisa mendoakan ya Frater Pierre dan kawan-kawan Siap, supaya siap. mereka bulan Oktober ini bisa mengikrarkan kaul seumur hidup kan. Amin, siap, siap. Ya, oke. Jadi Frat, malam hari ini kita Frater bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman Frater seputar pengalaman pastoral, Oh, ya. lalu seputar kehidupan di komunitas. Nah, jadi Frater kan sudah berpastoral kan dan Baik. sekarang sudah balik ke komunitas Biar Hati Kudus Skolastika yang tercinta ini. Mungkin Frater bisa menseringkan pengalaman secara umum di tempat di mana Frater berpastoral. Baik. Iya. Terima kasih Frater Egis dan teman-teman yang menyaksikan dimanapun saja Anda berada. Baik, saya tuh dipercayakan ataupun ya dibilanglah diutus oleh komunitas berdasarkan hasil rapat staf untuk menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Raja Damai Banggai Laut. Banggai Laut. Jadi ada Banggai Darat. Ada Banggai. Jadi Kabupaten Banggai Laut itu memang dia ada daratnya, terus memang ada yang di pulau. Nah, ada Banggai Laut, ada Banggai Kepulauan juga. Tapi sama-sama sih di pulau juga. Iya. Di darat pastinya. Nah, saya di sana dan itu masuk dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi Tengah. Ya. Tapi masih Keuskupan Manado. Manado ya. Ya, lalu secara garis besar di sana ya saya tidak tahu mungkin ada pembaruan saat ini, tetapi waktu 2022 sampai 2023 kemarin Iya. saya berpastoral kurang lebih 10 bulan dan di sana terhitung dengan pusat paroki, wilayah pelayanan, pusat paroki ditambah dengan 16 stasi, baik yang ya sudah campur, ada yang di darat dan ada yang di pulau. Kebetulan ada 3 pulau di sana. Saya tidak tahu apakah mungkin sekarang ada pembaruan. Saya dengar sih ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Ya, tambahan lagi 1 stasi. Nah, secara garis besar di sana dia punya ini ada wilayah pelayanan sekitaran 16 stasi tambah pusat paroki. Lalu di sana juga saya ditugaskan oleh pastor untuk menangani 2 subjek, ya istilahnya di sini bilang pakai bahasa skolastika 2 subjek atau objek pembinaan. Jadi untuk membantu fokus saya kepada OMK dan PPA. Oh, jadi Baik, kelompok kategori iya, kalau istilahnya ya. kan. Yang di paroki maupun yang di stasi-stasi. Stasi, oh. Ya.
Kemudian juga saya membantu itu selain tugas wajib, lalu ada tambahan seperti pendampingan untuk persiapan orang menikah, lalu yang baptis, komuni, ya. Seperti itu. Lalu tugas-tugas lain seperti ya, kunjungan umat dan program-program bersama OMK dan ya, gambaran umumnya seperti itu. Nah, Frat, ketika Frater masih tingkat 4 setelah menyelesaikan ujian skripsi lalu ujian, dan ketika diumumkan Frater Pierre akan berpastoral di Banggai Kepulauan. Itu apa yang muncul kira-kira dalam diri Frater? Kemudian perasaan yang muncul waktu itu apa? Kaget mungkin, aduh takut mau pergi sana atau ya nggak sesuai harapan. Ya, betul. Saya suka yang kata terakhir dari Frater. Tidak sesuai harapan. Baik. Jadi minta maaf dulu Pastor Proki dan umat sekalian di sana. Tapi saya sudah cerita dulu waktu pertama kali datang dan perpisahan kemarin, dan memang ketika waktu diumumkan waktu itu oleh Pastor Superior, kebetulan memang waktu itu pas diumumkan kami tidak ada di tempat karena ada kasih rekoleksi di Lembean waktu itu. Jadi kami cuma dengar dari teman-teman yang lain, teman Frater. Lalu ketika dengar itu, aduh, minta maaf umat sekalian. Tapi memang saya sungguh dari saya punya hati yang paling dalam, saya bilang, aduh saya agak sedikit masih berat. Iya berat. Berat bukan karena berat tidak mau apa, tapi macam saya tidak sesuai ekspektasi keinginan saya. Maksudnya kalau keinginan pribadi sebenarnya bukan di situ. Iya betul. Saya lebih suka di antara dua tempat ini, yaitu di Papua. Entah di Merauke atau apapun, dengan di Kalimantan. Betul. Dua tempat itu yang saya punya misi pribadi lah. Betul tapi sekali. Ya sudahlah. Komunitas dan tarekat ketaatan tonggas. Ya, tonggas. Ya, kalau sini bilang tonggas. Karena memutus tarekat dan komunitas. Persis. Jadi betul. Pas dengar memang awal-awal, aduh, saya bilang, waduh, tempat ini baru juga bagi saya, dan masalah yang kedua adalah cuma dekat, masih Keuskupan Manado kan? Iya betul. Masih satu keuskupan di mana orang tinggal kan. Jadi awal ketika perasaan pertama saya rasa seperti itu. Saya aduh kayak kurang enjoy sebenarnya ini kalau mau pergi bagaimana ya. Tapi ya oke lah. Iya. Saya pergi akhirnya dengan awalnya itu semangat yang sedikit setengah-setengah. Iya, betul sekali. Jadi itu awal ketika dengar itu. Lalu selama Frater berpastoral kurang lebih 10 bulan di sana, mungkin ya terkadang kita juga kan manusia mengalami dinamika kehidupan itu terkadang kan berubah-ubah tuh ketika kita menjalani pastoral atau kehidupan di sana. Dan selama 10 bulan kurang lebih di sana, mungkin motivasi apa yang mendorong Frater Pierre untuk tetap semangat dalam menjalani tahun pastoral? Baik, terima kasih Frater Egis. Jadi kalau dibilang tugas dan pelayanan saya di sana itu, saya berangkat dengan motivasi yang ya bilanglah sederhana, tapi saya refleksikan cukup mendalam juga untuk pergi ke sana. Yaitu dengan kesadaran bahwa pertama saya itu seorang misionaris. Misionaris, kata misionaris ini yang perlu saya garis bawahi dengan tegas dan serius. Nah itu, jadi dengan kesadaran itu maka saya akhirnya walaupun dengan semangat awalnya saya bilang setengah-setengah hati, tapi ya sadar bahwa saya seorang misionaris, maka saya harus siap apapun dan dimanapun, maka ya saya pergi dengan itu. Lalu yang kedua tentang ya misionaris hati kudus, biarawan. Nah MSC apalagi. Jadi dengan dua kesadaran ini, lalu dengan semangat spiritualitas hati kudus itu membuat saya untuk sulit berkata tidak. Maka saya bilang wah harus pergi. Mau dia punya tempat seperti apa, orang-orang seperti apa, saya harus pergi. Nah sehingga dengan motivasi itu saya akhirnya bersyukur bahwa meskipun di awal dengan semangat yang ya bilanglah kurang full itu semangat. Ya seperti itu akhirnya saya bisa berbaur dengan umat dan puji Tuhan bisa menjalani misi di sana. Saya tidak mau bilang juga terlalu bagus dan luar biasa, tapi minimal ada kesan baik lah yang saya bisa. Ternyata ada banyak hal, bukan ada sesuatu, ada banyak hal yang telah dibuat. Ya seperti itu Frater Egis. Dan tentunya kita sebagai kan kebiasaan dan sering didengar oleh para frater, bahkan saya banyak itu umat, bahkan orang-orang bilang frater itu apapun bisa.
Bisa dalam arti frater itu tahu banyak lah. Ya. Tapi di sisi lain kita ini sebagai frater juga kan manusia. Persis. Toh kita kan juga manusia kan. Kan kita juga punya kelemahan. Ya, pasti. Sebagai manusia, dan kita ini kan hanya beda status saja kan, secara manusia kita sama. Nah, ketika frater menjalani tahun pastoral kurang lebih 10 bulan, mungkin ada tantangan, akan kita sebagai manusia juga kan mengalami tantangan, cobaan bahkan. Menurut frater tantangan terbesar yang dialami oleh frater itu apa selama berpastoral? Mungkin tantangan yang membuat terkadang frater itu rasa down begitu, atau terkadang kurang semangat dalam menjalani aktivitas selama berpastoral. Pertanyaan yang menarik tapi sulit. Baik, tantangan saya rasa yang ada beberapa tantangan, tapi kalau ya berangkat dari Frater Egis punya pertanyaan itu yang mengerucut lagi kepada tantangan apa yang menurut saya lebih ini, saya cukup sedikit bergumul dengan kesepian. Manusiawi sekali. Ya, jadi itu mungkin lebih kepada tantangan dari dalam diri. Iya, betul. Kenapa saya bilang kesepian? Karena ya Frater Egis tahu juga kita di Skolastika ini kan, hidup sekali dengan begitu banyak konfrater, baik dari tingkat 1 sampai tingkat 6, banyak. Nah, sudah terbiasa tuh 4 tahun di sini. Setiap hari kita berjumpa, bangun pagi, buka mata, selamat pagi Frat. Selamat pagi Frat, selamat pagi Kaks. Kata-kata itu. Nah, saya tuh awal-awal itu, dan kemudian saya sadar bahwa ketika pergi lalu tinggal bersama dengan pastor konfrater di sana yang cuman waktu itu 2 orang, dan kami cuma bertiga. Sehingga saya rasa berat sekali, sunyi, sepi. Baik secara luaran karena pastor yang sedikit, konfrater yang tidak banyak seperti di sini. Sibuk kan, pelayanan juga. Betul. Tapi sisi lainnya dari secara diri sendiri juga saya rasa tidak ada sesuatu yang kurang gitu, semangat itu. Jadi awal-awal itu saya sampai kurang lebih saya itu memasuki bulan keempat baru saya bisa istilahnya bisa menyatu. Karena memang 3 bulan awal itu saya rasa berat kali, sepi. Kadang-kadang saya sampai berdoa dengan perasaan yang sedih sekali. Kayak saya rasa kosong, padahal banyak orang ini. Paroki kan di pusat paroki kan di pastoran itu kan dekat ini pelabuhan. Terus jadi ramai, tempatnya cukup ramai. Cuman ya orang bilang di luar ramai, tetapi di dalam sepi. Jadi terkadang orang kan hanya melihat kan luar saja. Iya, betul. Jadi di dalam itu ternyata betul. Jadi pergumulan awal yang saya rasa berat sekali itu kesepian, untuk belajar untuk bisa mengakrabi diri dalam kesepian. Tidak ada konfrater, dan kita belajar untuk berusaha menjadi yang baik versi kita, dan juga ya untuk pelayanan. Jadi itu saya rasa yang berat, dan kemudian membuat saya juga awal-awal itu cukup sulit untuk berbaur, cukup memaksakan diri. Memang kelihatan pelayanan, tapi saya belum seutuhnya untuk melayani. Nanti orang bilang istilahnya bulan-bulan adaptasi. Iya, betul. 3 bulan awal itu, nanti memasuki bulan keempat, ya akhirnya saya puji Tuhan bisa melalui pergumulan yang ya menurut saya cukup unik, tapi memang agak berat bagi saya. Ya, seperti itu, Frater. Mantap. Jadi walaupun di luarnya happy-happy, kadang-kadang terkadang kita manusia, bukan terkadang, sudah seperti itu. Iya, seperti itu memang manusia. Karena ketika tinggal di komunitas dengan banyak orang, itu setiap hari itu kita, karena mungkin kita sudah terbiasa kan, hidup berasrama sudah lama, hidup komunitas lama, jadi berkomunitas itu yang bikin saya kadang shock sedikit. Jadi selama pelayanan di sana mengalami banyak peristiwa, entah itu hal-hal yang membuat Frater itu di sana nyaman dengan pelayanan, merasa berhasil, dan terkadang juga Frater mengalami banyak pergumulan tadi yang Frater sudah katakan, dan kembali ke Skolastika dan mendengar bahwa Frater lulus tahun pastoral dan dilanjutkan dengan tingkat mayor dan sampai saat ini. Dan mungkin dari peristiwa dan pengalaman berpastoral ini, mungkin Frater bisa mengatakan apa tentang Tuhan. Frater katakan apa kepada Tuhan tentang semua pengalaman dan peristiwa yang Frater telah alami di medan pastoral. Baik.
Saya kira Frater Egis kata yang tepat untuk saya sampaikan kepada Tuhan itu dia sungguh luar biasa. Nah, luar biasa ini memang saya rasa agak absurd dan sangat besar, tetapi saya refleksikan bahwa luar biasa karena dia mampu menjaga saya dalam situasi-situasi ya baik sukacita tetapi yang pergumulan juga. Dia itu, selalu ada dan menguatkan saya dalam doa-doa, tetapi juga dia hadir lewat umat. Nah, saya rasa itu kekuatan. Selain juga konfrater saya, para pastor paroki dan pastor rekan, saya kebetulan dengan pastor Yoran Rahayaan, lalu sempat dengan pastor Dinus, beliau pindah, dan pastor Ama yang terakhir. Ama yang baru datang. Ya, Kewa Ama. Jadi kehadiran konfrater dan juga umat sekalian, OMK, PPA dan teman-teman di sana, itu saya refleksikan sebagai kehadiran Tuhan yang mencintai saya. Sehingga dalam situasi apapun, saya rasa saya cukup berhasil. Akhirnya saya sukses dengan tidak meninggalkan, ya minimal tidak meninggalkan noda-noda lah, dosa-dosa, kesan-kesan yang buruk. Ya, betul sekali. Nah, saya percaya oleh karena itu memang saya bilang Tuhan itu luar biasa. Dia tahu saya punya kelemahan, tapi dia menjaga saya dan mengkondisikan umat di sana juga untuk membantu saya tetap setia dalam panggilan, tetapi juga secara khusus untuk melayani umat di sana dengan baik begitu. Sehingga meskipun ada tantangan-tantangan, saya tetap ya enjoy, jalan saja. Demi misi ini. Karena kan kalau mau bilang ya, ini Tuhan punya jalan kalau mau bilang. Persis. Tuhan sudah panggil frater dan Tuhan yang kurang lebih mau bilang kepada Tuhan, kita so datang, kita so iyo, jadi betul. Kondisikan baik-baik. Kondisikan. Jaga baik-baik kita. Kau sudah utus saya, jadi tolong tanggung jawab juga untuk membimbing. Maka oleh karena itu saya selalu berusaha untuk bisa sadar akan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu, sehingga ya ada kekurangan-kekurangan sedikit, tapi saya kira itu tidak mempengaruhi saya punya pelayanan. Betul sekali, karena kan ya sebagai manusia juga kan, apalagi kita punya kelemahan. Iya, betul. Tapi kita jangan hanya berdiam diri pada kelemahan. Benar sekali, frater. Seperti jadi, itu. Sobat Hati Kudus yang terkasih, pengalaman dari Frater Pierre tentunya sangat menyentuh ya. Kalau Sobat Hati Kudus mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Dan seperti apa tadi yang Frater Pierre katakan, bahwa Tuhan itu luar biasa karena kita bekerja untuk Dia sendiri. Ingat, kita bekerja untuk Dia. Tujuan kita baik, maka kita juga baik. Dalam arti kita juga aman ya. Aman, pasti. Jadi mungkin di akhir podcast ini Frater bisa sapa dulu, menyapa betul. itu penting itu. Saya mereka juga di sana merasa Frater Pierre masih ngapa orang. Baik, terima kasih Frater Egis, itu kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Baik, jadi salam untuk pertama-tama saya punya konfrater, pastor paroki pastilah, Pastor Yoran Rahayaan MSC, dimanapun saja Anda berada saat ini, pasti sekarang di paroki. Pastor Dinus, Pastor Ama yang masih setia untuk melayani dengan umat di sana. Tetap semangat, jaga-jaga kesehatan supaya ya mudah-mudahan boleh naik untuk pastor paroki, naik jadi pastor VKEP. Lalu untuk umat, terima kasih banyak atas cinta dan pelayanan bersama di sana, baik dari DPP, lalu OMK, teman-teman PPA juga dan adik-adik sekami, baik yang di darat maupun yang di pulau. Terima kasih untuk semuanya dan saya mohon doa dan kita saling mendoakan supaya semua tujuan baik kita dapat tercapai demi ya kemuliaan Tuhan tentunya. Seperti itu saja saya kira. Oke, baik Sobat Hati Kudus, terima kasih telah bersama-sama di podcast ini, podcast Skolastikat MSC Indonesia. Dan jangan lupa ikuti terus podcast kami di channel Skolastikat MSC Pineleng. Terima kasih Frater Pierre sudah datang di podcast Skolastikat MSC Indonesia. Terima kasih juga Frater atas sharing pengalaman berpastoral. Dan tentunya ada banyak hal yang kita ambil dari pengalaman dari Frater Pierre. Semoga panggilan Frater Pierre juga tetap aman dan amin, berjuang karena selangkah lagi telah mengikrarkan kau kekal. Itu sudah perjuangan berat. Semoga selalu berkati dalam setiap pelayanan. Terima kasih dan salam Ametur.